yang akan dipandu oleh Al Ustadz Nopiali. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak haluku? Nanti itu kan. Nah, itu ya. Semuanya baik ya? Baik, Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dahu. Terima kasih sebelumnya kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya guna untuk memandu acara pada kesempatan kali ini. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Al Ustadz Muhammad Abdul Aziz Nawawi, SPDI, MPD, CSTNI, CMT, NNLB, CSHI, CATNI, CPS. Beri tepuk tangan dulu. Selaku Ketua Umum Santri Mandunia, nanti kita akan mendengarkan motivasi dari beliau, pengalaman beliau, tips yang beliau bisa menjadi seperti ini itu seperti apa. Nanti kita dengarkan. Kemudian bersama rekannya yaitu Ustaz Zainidov Adin ya, selaku Ketua Sidati Jabodetabek yang akan menemani Ustaz Abdul Aziz. Langsung aja kita dengarkan motivasi dari beliau kepada Ustaz Muhammad Abdul Aziz. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Bukan semuanya. Oke, izin berdiri ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau saya tanya bagaimana kabarnya, jawabannya adalah gerakannya alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, sehat, 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 sukses, 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 dahsyat. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat, 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 sukses, 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 dahsyat. Oke, saya mau cek ombak dulu. Masih semangatnya itu ini seperti semangat, tapi saya ingin ngecek lagi semangatnya bener nggak sih? Oke, kalau saya bilang tepuk tangannya misalnya 50 berarti tepuk tangan biasa aja. 70 semakin keras, 90 semakin keras, 100 semakin keras. Tapi kalau saya bilang 200 itu adalah ekspresi, saya nyebutnya teman-teman aja ya. Ekspresi 200 adalah ekspresi di mana teman-teman ekspresi hari paling bahagia. Bagaimana? Siap? Oke, kalau kakak bilang siap, maka gerakannya siap begini. Siap, siap. 1, 2, 3 siap. Siap. Oke, kalau kakak bilang mau, maka gerakannya mau, mau. Oke, 1, 2, 3 siap. Siap. Mau, mau. Kalau kakak bilang siap, maka gerakannya begini. Siap, siap. Kalau kakak bilang bisa, maka gerakannya bisa, bisa. Tapi kalau kakak bilang mau, maka gerakannya mau, mau. 1, 2,
Sekarang tepuk tangan 50 semakin keras, 70 semakin keras, 100. Tapi kalau kakak bilang 200 sudah ekspresi di mana kita hadir semuanya bahagia. Sepakat? Kalau kakak bilang sepakat, jawabannya setuju. Sepakat? Setuju? Oke, sudah connect ya. Oke, kita mulai. Tepuk tangan 50, 70, 90, 100. Setelah dicek, semangat itu masih biasa. Jadi kalau seperti ini kakak nggak lanjut, karena semangatnya itu kurang menurut kakak. Jadi kalau ekspresi 200 itu ekspresi yang dia sampai semuanya siap. Ada 1, 2, 3 coba dulu. Materinya kalau masih belum semangat dan belum fokus. Oke, kita tepuk lagi, coba lagi, tepuk tangan 50, 70, 80. Tarik nafas bersama-sama. Tarik nafasnya lewat hidung, lalu dikeluarkan lewat mulut. Oke, kita mulai. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, keluarkan lewat mulut. Sekarang kita akan masuk ke materi ya, karena ini teman-teman semuanya. Coba pegang pundak temannya di sebelah kanan. Yang nggak ada pegangan ya. Pegang ya, pundak sebelah kanan. Oke, ikuti kata-kata kakak. Hai sahabatku. Kali ini kita akan belajar bersama. Mendapatkan motivasi yang luar biasa. Dan akan menjadi santri yang sukses di atas jabatan. Dan akan menjadi santri go internasional. Kamu jangan ngantuk ya. Jangan main-main ya. Yang fokus. Kamu akan dapat ilmu yang bermanfaat. Oke, sekarang gantian sebelahnya ini. Oke, gantian. Semuanya, hai sahabatku. Terima kasih banyak ya. Udah ikutin saya. Iya, saya mau belajar sungguh-sungguh. Kita janji ya. Sukses bareng-bareng. Dunia dan akhirat. Oke, tepuk tangan luar biasa. Keren banget ya. Oke, kita lanjut. Kakak ini perkenalkan ya. Jadi kakak ini alhamdulillah sejak kecil ya. Ya, ini ada saat ini kakak sedang studi ya. Alhamdulillah sekarang studi S3 ya. Dan ini kakak banyak di lembaga-lembaga baik di tingkat nasional dan internasional. Dan ini profil kakak ya, teman-teman bisa baca ya. Dan kayaknya lengkap banget, profilnya ada 28 halaman di buku kakak Santri Mendunia. Ini ada profilnya lengkap di sini. Dan itu pun masih sedikit. Jadi kalau kakak itu pengen punya profil pribadi itu harus di atas 50 sampai 100 halaman. Profilnya aja ini baru sedikit, baru hampir 30 halaman. Dulu sempat mau 40 tapi dikurangi jadi 30 ya halaman. Nah ini
sedikit profil kakak mengikuti ya sertifikasi training di dalam negeri dan juga di luar negeri, Asia, Timur Tengah dan Eropa. Nama kakak panjang sekali, namanya Muh Abdul Aziz Nawawi, SPD, MPDC, SMIC, MMC. Panjang sekali ya gelarnya. Nah, jadi teman-teman bisa nanti tanyakan ya, boleh. Kakak welcome, senang sekali. Oke, lanjut aja, next, lanjut. Oke. Beberapa karya kakak. Dulu kakak itu suka nulis sejak sekolah madrasah aliyah. Kakak itu nulis. Kalau ada motivasi, kalau ada penceramah, ya, kakak itu selalu mencatat. Karena ilmu itu harus diikat. Ilmu kita catatan ilmu dengan tulisan. Jadi makanya kalau ada orang, ya, ada kiai, ada motivator, ada ustadz, apa itu catat ilmu. Suatu hari nanti akan bermanfaat dan alhamdulillah dari sebuah buku judulnya Jurus Jitu dari Profesional. Oke, jadi kakak menulis buku judulnya mana? Oh iya, ini lebih kelihatan tadi. Jurus Jitu dari Profesional. Bagaimana menjadi seorang dai yang luar biasa, yang sukses, dan alhamdulillah testimoninya para santri bisa mendapatkan juara 1 tingkat MTQ, tingkat provinsi, ya tingkat nasional, bahkan sudah mengikuti ajang di stasiun televisi ya, ikut aksi gitu kan. Nah, alhamdulillah dapat juara. Nah itu lewat apa namanya jurus jurus nanti kalau udah profesional di kakak dulu aja. Nah karena apa? Memang pengalaman dari kakak sendiri. Waktu kecil itu kakak suka tampil, ya, suka tampil, suka belajar. Bahkan waktu kakak mondok pesantren di sini, jadi kakak mondok di pesantren namanya Riyadul Awami. Satu, ya, itu pondok pesantren, itu masih dulu. Tapi kakak sekolahnya di Nurul Huda Balos sekarang. Kakak di sana sekolahnya, ya. Nah habis itu sambil sekolah kakak waktu itu ikut namanya MTQ, Musabakoh Tilawatil Quran, tapi di dalamnya ada MSQ, Musabakoh Syarhil Quran. Nah kakak yang sama, yang pidato di sini yang pembaca Al-Quran, yang di sini baca terjemahnya. Nah, kakak tampil melawan mahasiswa seprovinsi Banten. Waktu itu kakak berjuang. Waktu itu kan kakak di pesantren di Riyadul Awam itu kan ada sawah-sawah di bawah Medan, ya, ada sawah. Itu kakak belajar siang malam karena kakak berpikir bahwa kakak bisa dapat juara 1 nanti. Makanya kakak dengan apa namanya semangat itu kakak belajar menghafal. Ada 12 halaman kakak hafal dan kakak belajar, kakak ceramah di tengah-tengah sawah waktu itu di hadapan sekitar puluhan juta orang. Padi yang lagi apa namanya padinya di apa lagi mau ya padinya itu dianggap kakak itu yang satunya Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden habis semua itu. Gubernurnya, bupati, wah kakak itu berjuang banget. Gimana caranya? Tampil ke kawah di tengah-tengah sawah. Teman-teman kakak di atas sana tuh, lagi duduk aja, nyantai. Ada orang gila enggak? Sini. Ada apa? Lihat tuh. Najis. Orang gila. Oh, gila. Ada orang gila. Ada orang gila. Nah, pas waktu itu kakak tampil di tengah-tengah sawah dengan percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali kakak tuh sampai pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memerdekakan bangsa Indonesia dari zaman penjajahan hingga sampai sekarang ini. Allah yang Maha Pengasih tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang sayangnya tak terbilang sehingga diciptakannya siang dan malam secara sistematis dan teratur. Malam tidak mau mendahului siang, begitu juga siang tidak mau mendahului malam. Semuanya tunduk dan patuh sami'na wa ata'na pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu baru 1 paragraf. Bayangin kalau banyak paragraf. 12 halaman. Oh, percaya diri. Habis itu kakak pondok, ya, itu istirahat. Pagi besok
ceramah lagi, kakak di atas pohon, naik pohon. Pas pagi, ada abahnya. Nah, turun, sholat, ya. Ya udah. Habis itu di kamar ceramah lagi, sendirian, ngomong sendiri. Oh. Jadi kakak terlatih tuh. Nah, alhamdulillah, waktu kakak tampil dan sudah selesai penampilan, pengumuman juara 1 musabaqah tilawatil Quran cabang MSI diraih oleh saudara Muhammad Abdul Aziz Nawawi. Oh, Masya Allah. Itu lawannya apa? Mahasiswi itu kan yang 3 orang, kan nggak ada santri Quran itu kan ada 3 orang tuh cantik ya. Kayaknya kerudung masih ingat kerudung merah yang kesini, terus pakai hitam jadi kayak double itu. Kalau ini kan 1 ya. Itu pakai double jadi 2. Wah, kita udah bilang nih, wah gimana nih? Wah, kayaknya dia dapat juara nih. Sekarang semangat banget. Kakak kan masih sekolah lagi ya, kelas 3. Lawannya mahasiswa anak milik Banten kan. Apal banyak itu dari kampus-kampus. Wah, hebat. Ini kayaknya saking semangatnya itu kan. Dia ceramah apa pantas saking semangatnya jadi pantas saja. Itu tadinya hampir nilai 100 sama Dewan Juri. Tapi karena kesalahan menyebut pantas saja jadi pantas saja. Indonesia. Tapi tetap profesional. Dia tetap lanjut. Walaupun Dewan Juri 100 jadi langsung 10 nilai. Dan dia nggak dapat juara. Nah, alhamdulillah kakak dapat juara dan bawa pialanya segini ya, panjang sampai segini. Tunggu. Bawa tuh ke pondok tuh, kan? Kok bisa juara? Padahal dia ngomong gila kemana ya? Dia baru aja ngomongin saya gila. Sekarang saya booking bawa ke pondok. Ya di awal saya bawa, habis karena dititipin dulu di pondok, habis itu kan dibawa ke sekolah dan dulu ya kan dibawa habis itu pakai angkot, kopi lah itu. Allah senang banget. Habis itu ditaruh di kepala sekolah gitu kan. Habis itu sejak dapat juara 1 kakak diundang ceramah. Iya ada ini ya. Boleh katanya sama kepala sekolah kakak disuruh ceramah di kampung mana ya, Cikande misalnya. Ceramah di sana terus kemudian pokoknya waktu itu masih sekolah aliyah ya. Pokoknya nostalgia tentang kakak juara 1 MTQ sampai ke bawah ke Jawa Timur di Lirboyo. Jadi kakak pindah mondok di sana di Lirboyo. Kediri, habis itu ikut juga MTQ dapat kan di juara 1 aja. Telepon ayah, alhamdulillah nih juara 1 tingkat provinsi. Oh iya nah, biasa aja ya. Kalau telepon ayah, bahkan kakak kan juara 1 di sekolah udah tanya aja juara 1 kan. Satu pernah kalah sama apa namanya perempuan cewek. Dia juara, saya juara 2, tapi kakak belajar lagi juara 1 lagi. Itu telepon ayah, alhamdulillah ya sekolah juara 1. Oh iya nah, biasa aja ya nah. Kakak sekolah sampai terus S1, S2 tuh sampai di Jogja di Pondok Pesantren Rakyat Al-Munawwir ya. Kakak itu sampai mulai keliling dunia di Indonesia. Jadi kakak mulai keliling dunia di Jogja di Pondok Pesantren Rakyat. Kakak mulailah ke Asia. Di Asia itu banyak ya negaranya. Terus kemudian ke Timur Tengah, lalu kemudian ke Eropa. Itu kakak tuh udah telepon ayah, alhamdulillah ya sudah 10 negara. Oh iya nah, bisa aja ya. Lagi mulai Asia ke Timur Tengah, alhamdulillah ya sudah 25 negara. Oh iya nah, biasa aja ya. Sampai terakhir kemarin sebelum pandemi 2020 ya 2020 awal kan pandemi Maret ya 2020 kan di mana Apple, Prancis kan. Video call langsung. Ayah, alhamdulillah ya sudah 35 negara. Oh iya nah, biasa aja ya. Jadi sampai sekarang ayah kakak itu nggak pernah bangga sama anaknya. Bahkan kakaknya sekarang lagi studi program S3 biasa aja. Karena apa? Belum mencapai pada titik di mana kakak itu dianggap berhasil. Jadi kalau di bidang pendidikan, di bidang akademik, kakak itu harus dari guru besar, dari profesor. Kalau di
bidang nanti ada penjelasannya ya lebih jauh. Jadi kakak dididik oleh ayah kakak memang dari sejak kecil dikasih amanah, nak mondok sambil sekolah, nak mondok sambil kuliah, jangan dibalik. Kalau dibalik pulang ke rumah. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah mondok sambil sekolah, mondok sambil kuliah, belajar. Jadi nggak boleh lepas ya. Itu fondasi kita. Jadi kakak sampai keliling di 35, kakak baru sedikit ya, 35 negara, 55, 125 kota, jadi baru sedikit. Dan kakak itu mau tambah lagi. Dunia ini luas, negaranya masih banyak ya. Jadi kakak ini menurut hitungan kakak itu baru sedikit, makanya karena dihantam pandemi kemarin, kakak kan harusnya itu jadi pembicara di Washington DC, Amerika Serikat. Bulan itu pandemi, bulan Maret, Juni kan harus berangkat, paspor visa udah dibuat semua, tinggal berangkat. Tapi karena pandemi, jadinya di cancel, jadi acaranya online. Oke, itu Zoom gitu kan. Seharusnya berangkat, pandemi ini ya berhenti dan kemarin baru kita mulai lagi berangkat, baru pulang 2 minggu yang lalu dari Al-Azhar Mesir. Ayo, jadi kakak bulan puasa di sana, hari raya di sana, ya puasa di Mesir. Alhamdulillah kakak menerbitkan sebuah buku, insya Allah bulan ini terbit ya, namanya Mau Tidak Dilupakan, Hidangan dari Tuhan di negeri Mesir. Jadi nanti ada bukunya khusus tentang Mesir ya. Nah, itu kakak ya menulis buku sama kakak kerjasama ya, karena kakak ini dari sebuah buku santri mendunia ini bertransformasi menjadi sebuah organisasi santri. Bagaimana santri di berbagai negara itu dia ada komunitasnya ya. Jadi tidak berdasarkan salah modern, enggak, semua sama, bisa sukses, bisa go internasional, punya potensi, semua bisa. Atau mungkin dari pondok AB, semua sama, semua kembali kepada santrinya apakah siap atau enggak menuju go internasional. Bagaimana, siap? Siap. Oke, cek lagi, masih belum semangat. Siap? Siap. Bisa? Bisa. Mau? Oke, ini negara-negara yang kakak kunjungi. Ada banyak sekali. Kakak pengen jalan ke situ, tapi ada enggak kakak ya. Di situ oke, banyak di sini. Oke. Di sini. Tapi ini yang ini. Oke. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3 apa aja? Negaranya 1 dulu. Jadi kakak, alhamdulillah semua ini kakak keliling dunia, kakak menyebutnya sebagai backpacker santri ya, backpacker internasional. Sebagai seorang santri, kakak dari pondok pesantren salah ya, kakak pakai sarung, pakai peci itu nggak pernah lepas. Jadi kakak keluar negeri itu ya pakai peci lah, tetap bawa peci ya. Walaupun nanti ada di foto ada yang pakai ada enggak, tapi kakak semangat Indonesia membawa bendera, jadi nggak boleh sembarangan. Jadi kalau keluar negeri jadi pembicara apa etika itu kan harus dijaga, membawa nama Indonesia. Dan kakak semua keliling 35 negara itu tidak berbayar, semuanya gratis, tis. Mau? Mau. Bisa? Bisa. Oh, bisa? Bisa. Siap? Siap. Nah, kakak ini semua gratis ya. Dan apa ya sih yang kakak lakukan? Salah satunya kakak ya ada namanya konferensi internasional atau kakak kuliah. Jadi kakak itu sering short course, kuliah pendek, ada 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan di luar negeri. Dan itu ada peluangnya banyak banget. Tinggal kita santri mau atau enggak sih, ya. Nanti ada sebetulnya bukan yang membatasi kita adalah bukan kemampuan kita, tapi adalah impian kita, visi misi kita. Wah, ini buat hari ini ya. Jadi ternyata semua itu mampu sebetulnya. Saya itu bisa, tapi karena dibatasi oleh impian kita, visi misi kita akhirnya kita enggak. Nah, makanya ini ada konvensional bisnis kita bisnis santri kok bisa ya ngurusin bisnis ekspor, karena kan hubungannya luar negeri, ekspor impor.
ya bagaimana produk dari Indonesia punya santri itu dikirim ke luar negeri ya, dari luar negeri ke Indonesia. Ada namanya ya volunteer, ada jadi volunteer kayak sosial gitu ya. Kemarin kita dari Santri Mendunia kita kasih bantuan ke Palestina ya, sekitar berapa ya, 25 juta ya sekitar itu dikirim ke sana. Dan untuk bantuan sosial volunteer itu banyak, ada dakwah, jadi nanti jadi imam masjid di negara Eropa, Asia Timur Tengah, atau juga ada namanya kita selain dakwah kita ceramah, dakwah jadi imam masjid, jadi beda ya. Ceramah itu mengganti menjadi penceramah di sana. Ya orang Belanda menikah dengan orang Indonesia atau ya blaster gitu. Jadi pernikahan mereka itu jadi masuk Islam. Jadi mereka butuh tentang penjelasan tentang Islam gitu nanti dari kita, dari santri. Bagaimana santri? Siap? Bisa? Mau? Oke, next aja dulu. Ini investasi ya, next aja dulu. Next. Kak, nggak percaya kalau kakak ini keluar negeri ke dunia, nggak percaya kalau nggak ada fotonya. Kakak sempat aja ya, karena waktu di Asia itu sempat kamera hilang. Ya sempat ya. Jadi nggak ada dokumentasi, tapi kakak ada dokumentasi. Ini waktu kakak pertama. Next lanjut. Ada ini sangat dingin di Perancis, di Belanda. Jadi kakak kalau di Eropa itu pakai ketebalan 9 bajunya. Tebel banget, jadi 1, 2, 3 karena saking dingin. Makanya nanti kalau ke Eropa harus siap, mental, fisik segala macam itu harus siap sekali. Latihan, olahraga dan sebagainya ya. Terus ada di Swiss ya. Nah di Swiss ini ada di Swiss ini di Gunung Mont Tigris atau Mont Pilatus. Jadi gunung tertinggi di Swiss. Jadi dia bentuknya salju, tapi dia nggak mencair karena nggak ada matahari kan. Jadi dia abadi. Tapi di atas salju itu, di atas gunung itu ada hotel. Hotelnya itu luar biasa, harganya fantastis. Bisa ada yang sampai 500 miliar ya satu malam. Ya, yang paling murah ya 50 juta lah satu malam ya. Nah kakak itu alhamdulillah sampai naik. Jadi bisa naik untuk menuju ke gunung tuh ada lewat namanya kereta gantung atau yang kereta begini. Nah kakak naik yang sampailah ke sana, sampai tanya resepsionis, nanya biayanya berapa Mas? Oke. Wow, 1 miliar, 1 miliar ya, satu malam. Iya, oke, kakak keluar tuh ke ngecek gitu kan, main salju gitu. Ini seneng banget tuh main salju, ya Allah, gitu kan pertama gitu kan di Swiss ya, main salju. Terus habis itu, thank you, saya mau turun lagi ke bawah ya. Gak kuat semalam, waduh ya. Akhirnya kakak turun di bagian bawah di kampung gitu. Enggak masjid. Ada kedengar di masjid tidurnya yang katanya. Tidurnya di masjid ya kak katanya. Iya, sewaktu-waktu kan namanya backpacker internasional, ada waktu di mana kita memang mendesak, akhirnya kita tidurnya di masjid. Harus siap tidur di mana saja ya, di pinggir jalan, di mana saja siap. Nah waktu itu kakak turun ya yang 1 malam lah gitu kan, berapa 2 juta gitu, tapi tinggal di sana alhamdulillah bertahan ya. Next aja lanjut aja di Ka'bah Baitullah. Setelah keliling Asia ke Timur Tengah, di Ka'bah kakak berdoa, ya Allah, saya pengen menjelajah dunia, saya pengen keliling dunia, saya pengen ke Eropa. Lalu 1 bulan kemudian Allah mengabulkan, saya berangkat dengan mudah. Terus aja, iya, oke. Terus aja, lanjut aja next. Prancis, oke, 1, 2, 3 baca bareng-bareng. Tidak ada batasi oleh kemampuan kita, melainkan oleh impian kita. Tugas kita adalah membuktikannya. Jadi sebetulnya kita itu mampu, kita itu bisa. Ingat ya, kakak ini dari desa, anak petani, pedagang, ibu. Kakak ini pondoknya salaf, ya. Tapi kakak bisa. Kakak ini dari kampus swasta waktu di Indonesia. Jadi kakak itu ingin membuktikan bahwa santri juga bisa go internasional.
bisa jadi santri di atas rata-rata. Jadi jangan minder gitu loh. Kita itu mampu sebetulnya. Kemampuan IQ kita sangat luar biasa kalau kita mau menggunakannya. Akal, rasio kita ini dasar. Ya, melebihi handphone, komputer dan sebagainya. Sebelumnya tadi yang tadi. Jadi kita ini selama ini kenapa nggak berhasil? Kenapa kita nggak juara? Karena kita dibatasi oleh kemampuan kita. Jadi kita dibatasi bukan oleh kemampuan, tapi oleh impian kita. Jadi kita itu nggak punya impian, lebih tepatnya. Nggak punya visi misi. Jangan-jangan misalnya nanti habis dari sini saya mau kemana ya? Nggak tahu. Itu berbahaya. Ya, makanya nanti kita ada terapi ya khusus ya untuk teman-teman. Bagaimana bisa membongkar ya mental block yang ada pada diri kita. Bagaimana siap? Siap. Bisa? Bisa. Mau? Mau. Oke. Next lanjut aja. Ini ada dokumentasi kakak waktu jadi pembicara. Next aja terus. Di Madrid, Spanyol, Singapura, Malaysia, next Vietnam, Italia, Belanda, Malaysia, oke. Terus Jerman. Oke, ini di Indonesia kakak sering ngisi training di hotel, di apartemen, di mana sering ya. Oke. Mengapa Anda hadir di sini? Jawabannya adalah 1, 2, 3. Oke, kita baca bareng-bareng aja lanjut. 1, 2, 3 silakan baca. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ya. Oke. Next aja lanjutkan. HR Muslim. Oke, next lanjut aja. Oke, kakak. Enggak ada semangatnya ya. 1, 2. Oke. Siapa yang mau jadi santri sukses di atas rata-rata, angkat tangan, katakan saya. Ini lagi, satu lagi. Oke, siapa yang mau jadi santri Go Internasional? Jadi teman-teman semuanya yang hadir pada saat ini adalah suatu kesempatan di mana teman-teman bisa nanti berubah. Keluar dari sini tuh kakak itu menjamin ya 99%. Wow. Teman-teman keluar dari sini sukses. 99% kalau mau mendengarkan, kalau mau mencatat. Ingat ya, tadi kalau kakak tanya siapa yang mau jadi santri sukses di atas rata-rata, angkatan katakan saya, maka gerakan tangan ini menentukan hari ini dan future masa depan kita ke depan. Maka gerakan tangannya ada begini, total. Oke, bisa angkat tangan 1, 2, 3 semuanya? Oke, turun. Jadi kalau kakak tangan, angkat tangan. Siapa yang mau jadi santri Go Internasional, angkat tangan saya, terus dia bilang saya. No, tidak ada kesuksesan. Tidak ada. Biasa. Berarti dia tidak ada. Jadi ini energi. Bicara energi. Jadi kalau misalnya ditanya angkat-angkatan saya, maka gerakannya totalitas. Oke, dengan kata semangat. Siap? Bisa? Mau? Oke. Kakak tadi siapa yang mau jadi santri sukses di atas rata-rata angkatan? Siapa yang mau jadi santri Go Internasional? Oke, kakak tanya ya. Spirit santri. Kalau kakak bilang spirit santri, jawabannya adalah saya bisa, Anda bisa, kita luar biasa. Gerakannya adalah ini, saya bisa, Anda bisa, kita luar biasa. Oke, siap? Siap. Bisa? Mau? Oke, spirit santri, saya bisa, Anda bisa, kita luar biasa. Jangan terlalu tentang tentang tubuh kita, diri kita. Oke. Kurang percaya diri. Saya bisa. No success, tidak ada kesuksesan. Saya bisa, Anda bisa, kita luar biasa. Oke, spirit santri. Saya bisa, Anda bisa, kita luar biasa. Oke, mengikuti semua materi dengan ingat kata-kata kakak.
Semangat gerakannya begini, semangat. Oke, ini kan sorry. Semangat tuh begini. Semangat. Oke. Fokus. Dua, oke. Yang ketiga happy ya, sambil tersenyum. Ingat, ya tersenyum. Oke, siap? Bisa? Bisa. Mau? Oke, semuanya 1, 2, 3. Semangat. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, sehat, sehat. Sukses, sukses, sukses. Oke, next aja nanti. Oke, keep smiling. Kita harus bahagia. Gak boleh di dalam ruangan ini yang gak bahagia. Lupakan tentang masa lalu. Lupakan masalah-masalah. Semua harus happy ya. Jangan sampai kalah ya. Keep smiling. Harus bahagia pokoknya. Gimana caranya? Coba bilang angka 1 dalam bahasa Jawanya apa? Siji. Semuanya 1, 2, 3. Siji. Oke, sekarang ke kanan, ke temannya kasih 2, 1, 2, 3. Siji. Kiri sebelah temannya 1, 2, 3. Siji. Ke belakang 1, 2, 3. Siji. Oke, cukup. Ini next, oke, ini ada breakfast game. Jadi teman-teman, kita Oke, kita ingin karena ini teman-teman ya pengen biar semangat. Oke, kita olahraga dulu. Yuk kita semuanya berdiri bersama-sama. Oke. Semuanya angkat tangan yang tangan kanan. Bisa menghitung, bisa nggak? Oke, semuanya angka 1, angkat tangan 1. Bisa menghitung 1 sampai 9? Bisa. Oke, sekarang cara menghitung 1. 1, set. Tapi pakai suara set, set, set ya. Oke, 1, set, set, set. 2, set, set. 3, set, set. 4, set, set, set. 5, set, set. 6, set. 7, set, set. 8, set. 9, set. Oke, sekarang yang tangan kiri. Mulai 1, set, set, set. 2, set, set. 3, set, set. 4, set, set. 5, set, set. 6, set. 7, set. 8, set. 9, set. Oke, udah berminyak ya semuanya. Oke, sekarang kaki yang kanan. Oke, mulai. 1, set, set, set. 2, set, set. 3, set, set. 4, set, set. 5, set, set. 6, set. 7, set. 8, set. 9. Oke, yang cepat ya. Mulai yang kiri. 1, set, 2, set, set. Oke, sekarang yang terakhir kita pegang pinggulnya, pegang. Oke, mulai 1, set, set, 2, set, set, 3, set, set, 4, set, 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 5, set, set, 6, set, 7, set, set, 8, set, 9. Tepuk tangan. Jangan turun ke bawah. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah semangatnya masih ya. Oke, bagaimana masih semangat? Lanjut? Siap? Siap. Bisa? Bisa. Mau? Oke, next lanjut. Oke, baru kita mulai materinya ya. Masuk. Oke, kita tarik nafas satu kali lagi semuanya ini. Oke, kita tarik nafas. Tarik nafas lewat hidung ya. Oke, tarik nafas tadi keluar lewat mulut ya. Silakan mau zikir mau enggak terserah ya. Oke, 1, 2, 3. Subhanallah. Keluar lewat pelan. Allah. Semuanya satu kali lagi. Hati dulu pelan-pelan keluar mulut. Tenang ya. Oke. Semangat ya. Oke, next aja lanjut. Oke.
Oke, nah ternyata apa yang kakak lakukan adalah semangat adalah meninggalkan 3 jejak rekam. 3 jejak rekam pertama adalah apa? Kedua adalah? Ketiga adalah? Kalau kata berarti kakak harus bisa menyampaikan materi ilmu kakak di hadapan banyak orang. Kalau bisa di Indonesia ini jumlah penduduk Indonesia ada berapa? Banyak itu ada hitungannya. Berapa? 270 juta jiwa. Nego dikit. 270 juta jiwa penduduk lebih penduduk Indonesia. Banyak. Jadi kita kalau siar dakwah baru cuman berbicara di hadapan cuman 100 orang, 200 orang biasa. Jadi harus semangat siar dakwah. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Jadi makanya kakak sampai ini 5 juta, 10 juta, 20 juta. Bagaimana sampai bisa menyampaikan ilmunya sampai dalam negeri, luar negeri. Bagaimana? Siap? Siap! Jadi pembicara nasional dan internasional siap? Siap! Oke, pikiran berarti menulis. Jadi banyak nih ilmu nih di sekolah TK, SD, SMP, S1, SMA, S1, S2, S3. Waduh, ilmunya apa lagi dia namanya? Oke, banyak banget ilmunya di sini. Kalau dia ditaruh saja di kepala, dia lama-lama membusuk, dia akan hilang, teman-teman. Lalu bagaimana cara biar nggak hilang? Harus diajarkan, harus disampaikan. Ya, walaupun satu ayat, satu kata, satu kalimat, sampaikan kepada temannya, kepada keluarganya, saudaranya, untuk bisa berubah lewat kita. Ya, jadi lalu kemudian sudah dapat ilmu, ya sudah disampaikan tadi, lalu kemudian ya suatu hari kakak nggak tahu nanti ketemu lagi, ada teman-teman semua udah menulis buku. Siapa di dalam ruangan ini yang ingin menjadi seorang penulis? Angkat tangan saya. Saya, ya itulah ya. Ada berapa tadi sekitar ada mungkin 25% yang jadi penulis ya di sini pesantren Al-Madinah. Oke. Kakak bagaimana harus bisa punya visi impian? Kakak harus bisa menulis buku melebihi usia kakak. Jadi kalau masih usia 26 itu harus di atasnya berarti. Jadi harus apa namanya? Berarti 30 atau 35 dong karyanya. Ya, untuk menjadi seorang guru saat itu harus lebih dari 100 karya. Jadi kakak itu masih semangat terus untuk berkarya. Ya. Nah, itu adalah jejak rekam pikiran. Yang terakhir adalah tindakan. Jadi kalau di dunia ini yang kita tinggalkan itu kalau enggak karya buku atau mungkin siar dakwah kita yang terekam di media sosial ataupun apa namanya diajarkan kembali oleh santrinya, atau mungkin kita membangun lembaga sosial atau yayasan atau masjid, itu untuk amal jariah kita. Jadi semangat untuk kesana, ya. Jadi ini 3 jejak rekam yang harus kita tinggalkan. Semangat untuk siar dakwah ya. Go internasional sampai go internasional. Next aja lanjut. Oke, mari kita belajar. Oke, next aja. Oke, udah ini ya semangat tadi udah ya. Oke, fokus sudah, next aja lanjut aja. Udah, oke, buka. Oke, baca bareng-bareng 1, 2, 3. Jadi orang sukses di dunia itu semuanya mempunyai impian yang jelas dan mereka menuliskan impiannya apa. Itu adalah orang-orang sukses di seluruh dunia. Orang-orang kaya, orang sukses itu semua punya ini. Dia punya impian yang jelas dan dia menuliskan. Jangan punya impian ditaruh di kepala aja, nggak cukup. Kalau bisa ditulis, lalu kemudian apa misalnya saya pengen umroh, berarti Ka'bah Baitullah, berarti gambar Ka'bahnya diambil dari Google, mungkin di print, taruh di kamar, berdoa setiap hari. Setiap tuh nangis di hadapan Allah, ya Allah, saya pengen umroh ya Allah, nggak tahu rezeki orang beda-beda. Allah itu masih jalan ke kita, itu lewat rezeki.
Tidak harus punya uang, bisa jadi lewat rezeki, mungkin karena suara kita bagus. Saya cocok dengan antum, saya umrohkan. Atau dengan hafizoh, saya umrohkan. Atau dengan skill kemampuan dakwah kita, saya umrohkan. Atau dengan, tidak harus dengan uang, ya. Makanya sekarang nanti ini di akhir ya, di akhir aja kita menulis impian yang jelas apa nanti, dan itu sudah kakak lakukan, dan alhamdulillah semuanya terbukti dan berhasil, ya. Oke, next aja. Oke, next kata-katanya 1, 2, 3 baca. Kekuatan sebuah impian, buat apa hidup jika kita tidak berani mencoba sesuatu. Jadi kalau ingin sukses itu harus jadi orang be different, jadi orang yang berbeda, yang unik, ya. Kayak kok anak santri kok keliling dunia sih, santri salah kok bisa kok keluar negeri, kok bisnis ekspor, kok jadi motivator, sesuatu yang unik, tapi itulah kita bisa gitu loh, ya. Buat apa hidup jika kita tidak unik? Saya mencoba, semua saya coba. Saya ambil filosofi ya di studi saya, tapi saya ngurusin bisnis, saya ngurusin tentang beasiswa keberangkatan santri-santri ini yang mau dapat beasiswa ke Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Lalu kemudian saya keliling dunia, saya mencoba, awalnya mencoba, saya berani, saya kan anak desa, saya kan nggak punya uang, 0 rupiah, bahkan saya dipegang pundak oleh teman saya, kamu jangan kamu jangan terlalu mimpi, jangan tinggi-tinggi ya. Itu sambil ngopi loh. Dan itu teman terbaik, dekat sekali, dan dia pegang pundak saya. Waktu itu saya mau ke Spanyol, tepatnya di Madrid, di Madrid University. Ya, oke, ada cerita. Ya, oke. Nanti di luar sini ya, bicara bola ya. Oke, nah saya dipegang pundaknya oleh teman saya. Kamu tuh kalau mimpi jangan tinggi. Nanti kalau kamu sakit gimana? Nanti kalau kamu gila gimana? Kalau kamu itu loh udah nggak punya uang, udah kamu itu anak yang nggak mampu, udah nggak usah terlalu mau ke Inggris, mau ke Prancis, mau ke Belgia, Belanda, nggak usah. Ingat, orang yang seperti itu adalah teman terbaik. Ingat, yang seperti itu adalah jangan dijauhi, tapi kita menjadi motivasi. Jadi teman ini tetap jadi motivasi. Saya akan membuktikan bahwa saya bisa. Lalu saya berjuang proses 1 bulan, alhamdulillah Allah kabulkan. Saya terbang ke Madrid, ya, ke kampusan, sama ke Belanda, ke kampus Wageningen University. Dan ketika pulang, dia nanya, keluar negeri, gimana caranya? Jadi dia tanya lagi, gimana caranya? Kemarin dia nganggap, waduh, ini bakal sukses. Makanya harus berani mencoba, harus berani, ya. Nah itu kakak lakukan, dan kakak itu jujur ya, waktu kakak pertama waktu luar negeri, kakak itu bahasa itu belum bisa, tapi kakak itu modal percaya sangat tinggi, jadi ya bisa akhirnya. Kakak itu menghafal kunci. Jadi waktu kakak presentasi di luar negeri itu sempat karena ya semua teks itu kakak hafal. Jadi presentasi itu pakai bahasa Inggris, itu dihafalin. Sampai karena kekhawatiran kakak nanti kalau ditanya, karena kan banyak yang hadir nih dari berbagai negara, ya. Kalau ada pertanyaan gimana? Maka kakak waktu itu di Indonesia persiapan itu 30 pertanyaan berikut jawabannya sudah ada semua di layar. Di bawah materi PowerPoint di bagian ini, dia nanya apa? Kayaknya jawabannya ada di sini. Udah kakak baca tuh. Jadi kakak itu memang benar-benar mempersiapkan. Jadi presentasi itu ya dari pembukaan sampai akhir itu lancar lagi. Padahal itu menghafal, tapi itu modal berani dan berangkat. Jadi pembicara itu cuma 10 menit ya, nggak lama loh. Di luar negeri itu cuma bicara 10 menit, tanya jawab 2 menit, habis itu udah, sisanya bonus. Yang tadi foto-foto jalan-jalan itu bonus. Jangan jadikan tujuan awal. Ingat, perjalanan kakak selama keliling dunia adalah tujuan misinya adalah pertama pasti pendidikan. Ya, jadi ada value itu ada nilai di dalam diri kita. Oh iya, ini berarti
bukan sembarangan ya. Keluar negeri ini bukan untuk cuma jalan-jalan, bukan. Itu bonus, pasti dapat gitu. Gak mungkin dong masa habis bicara di sana, masa kita nggak jalan-jalan, nggak foto-foto, kan aneh gitu. Maka tujuannya harus ditata dulu dari Indonesia ini. Tujuannya adalah untuk pendidikan, untuk bisnis ekspor, untuk siar-dakwah, untuk sosial politik dan sebagainya. Bagaimana, siap? Siap. Bisa? Bisa. Mau? Masya Allah. Next, lanjut. Oke. Nah, dulu kakak visualisasi. Pernah di pondok pesantren kakak tulis di lemari, wahai saudara Moh Abdul Aziz Nawab, hukumnya wajib keluar negeri. Awalnya keluar negeri. Keluar negeri itu spesifik, langsung aja negaranya sebut. Perancis, Belgia, Belanda, Jerman, Swiss, Italia, Spanyol, dalam kurung udah. Terus kakak print tuh gambarnya, Belanda print, terus Jerman, terus di print, nah, kalau di dinding setiap hari ngeliatin dan dibaca, banyak masuk ke alam bawah sadar kan. Setiap hari kan di pondok kan ya sholat sunnah lah ya di kamar kan, sebelum sholat kan baca lagi, wahai saudara Muhammad sama hukum wajib keluar negeri, dibaca setiap hari. Itu sholat sunnah Allah. Setiap hari masuk ke alam bawah sadar, lalu kemudian Allah ya sesuai dengan permintaan hambanya. Kalau minta ini ya Allah akan kasih pada waktunya. Nah, alhamdulillah dikasih kesempatan ya, dengan lewat ya tentu ada caranya, ada ilmunya ya. Jadi kakak punya guru, punya mentor. Makanya dalam hidup ini kalau mau berhasil, kalau mau sukses harus ada mentor, pembimbing, harus ada guru, ada kiainya lah gitu. Kita harus punya. Ya, maka kakak berhasil tuh ya, membuktikan bahwa kakak bisa keluar negeri. Next, aja lanjut aja dulu. Next, keluar dari zona nyaman. Terus, oke. Oh, sebelumnya. Desain, baca bareng-bareng satu dirinya, desain. Jadi ternyata rahasia orang sukses di luar sana, ya orang sukses nih, itu hidup itu harus didesain, disetting. Nggak boleh nggak didesain. Kalau kita hidup cuma natural, begitu aja. Saya mah dilahirkan anak petani, saya mah anak tukang beca, saya mah udah kayak gini aja lah, saya mah kayak nggak bisa, saya mah nggak mampu gitu, saya mah kayaknya nggak mungkin gitu saya. Tidak, ya. Jadi kalau kayak begitu itu nggak bakal berhasil. Tapi kalau kita misalnya, wah saya kayaknya saya nanti belajar setelah lulus dari sini, saya akan ke sini, saya akan nanti berguru ini, saya akan belajar ini, jurusan ini, itu berarti namanya desain ya. Nah, tapi dalam usia itu ada desainnya 1 sampai 20 adalah fase di mana teman-teman belajar sungguh-sungguh. Nggak boleh aneh-aneh, nggak boleh. Seperti di negara maju di Eropa, anak usia 1 sampai 20 itu belajar total. Jadi dia hak handphone itu dia hanya 1 minggu 1 kali kan, anak SMA gitu ya. Itu kan hanya saat dia menggunakan handphone hanya 1 minggu 1 kali. Jadi belajarnya lebih banyak, ya. Itu berarti 1 sampai 20. Kalau 20 di sini ada yang di atas 20 angkat tangan? Oh belum ya, di bawah ya. Nanti kalau udah 20 ke 25 pasti mulai berorganisasi ya. Organisasi itu banyak banget. Nanti bisa masuk kemana aja, tapi ingat yang sesuai dengan kita ya, organisasi yang sesuai. Terus kemudian 25-30 fase di mana nanti pengabdian. Jadi ada nanti pengabdian 30 ke sana nanti udah ada istiqomah. 35 sampai ke sana itu udah nanti puncak kesuksesan seseorang ya. Jadi kalau usia 50 tahun gitu nanti ini kita nanti akan fase ke sana kan. Nanti kalau misalnya nggak sukses, maaf ya, pertemuan kita hari ini menentukan di usia kita nanti usia 50 tahun misalnya. Kenapa nggak sukses? Karena mengabaikan hal-hal yang kecil waktu kita muda. Belajarnya kurang sungguh-sungguh. Kenapa dia nggak sukses? Kenapa dia kok seperti itu? Karena dia waktu mudanya tidak pernah memanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk yang baik, untuk inovatif. Jadi ya bahan banyak ya main-main gitu. Jadi dia akan ada nanti waktunya. Penyesalan itu di akhir teman-teman. Tidak ada yang di depan, semua di akhir. Ya, oke. Jadi didesain hidup ini. Oke, next satu lagi dulu. Next, oke. Baca 1, 2, 3. Banyak orang gagal dalam menggapai sukses. Oke, 1 kenapa?
Terus? Terus? Oke. Ya, kalau masih ada ini di dalam diri kita, itu nggak bakal berhasil. Orang malas, ya nggak bakal bisa sukses, ya. Jadi di sini ya suka menunda-nunda salah circle pertemanan, karena teman ini energi ya teman-teman. Jadi kalau punya teman yang maaf dan tanda kutip kayaknya yang gak disiplin, jadi kita juga akan kena gitu. Makanya harus punya circle pertemanan yang semangat gitu, sukses berhasil gitu. Nah itu harus dibangun oleh kita ya, buat komitmen sama teman-temannya. Ya pokoknya ini banyak teman-teman harus punya guru ya, gak mau belajar kepada orang sukses. Jadi merasa wah saya kayaknya udah bisa, saya bisa, saya udah pokoknya nggak mau belajar itu berbahaya. Ilmu ini luas banget. Nanti teman-teman ini baru di Indonesia, spesifiknya Pandeglang, spesifiknya Kaduna, Bincalung. Kita masih di sini tuh masih apa ya, masih belum apa luas. Jadi nanti teman-teman kan nanti akan ke sana, ke luar negeri semua. Amin. Nah makanya nanti harus banyak belajar, berguru ya, harus punya mentor, orang yang udah sukses. Jadi kita mengikuti. Jadi ada namanya ilmu, kakak sampaikan, ada namanya NLP. Oke, 1, 2, 3 apa namanya? NLP. Artinya adalah Neuro Linguistic Programming. 1, 2, 3. Neuro Linguistic Programming. Nah, neuro itu artinya adalah mindset. Apa? Mindset. Berarti pikiran, berarti akal, rasio kita. Ternyata orang sukses itu polanya sama, ya, polanya sama, itu cara berpikir ya. Itu ada NLP, neuro linguistik, itu bahasanya, ya, itu berarti komunikasinya. Nah orang sukses itu komunikasinya bagaimana? Itu sama ya, program. Jadi berarti teman-teman harus belajar program tentang ilmu komunikasi bahasa sama program tentang mindset. Nah, namanya ilmu NLP ya. Kayaknya nanti ya di talk show kita akan bahas. Bagaimana? Siap? Siap. Bisa? Bisa. Mau? Mau. Next, ini lanjutkan. Lanjut. Oke, baca bareng-bareng 1, 2, 3. Menjadi sukses pada sekolah semua pilihan. Jadi ada 5. Kakak itu sebut 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang pertama di bidang akademisi. Jadi orang sukses di negara Asia, Timur Tengah, Eropa, sama aja. Seluruh dunia itu sama. Polanya seperti ini. Mencari sebuah kesuksesan di bidang akademisi, misalnya ada orang yang di sini sekolah TK, SD, SMP, S1, S2, SMA, S1, S2, S3 sampai puncak tertinggi menjadi seorang apa? No. Oke, profesor. Berarti guru besar. Di atas guru besar ada lagi nggak? Nggak ada. Berarti puncak kesuksesan itu menjadi seorang guru besar, profesor, gajinya lumayan. Berapa? 40. No, 40 juta per bulan. Nah, siapa yang mau jadi profesor? Angkat saya? Oke, untuk menjadi seorang profesor itu tidak mudah. Harus belajar sungguh-sungguh. Dalam waktu 24 jam, tidurnya juga sedikit. Namanya profesor, baca bukunya luar biasa, menulisnya luar biasa, bersosialisasi luar biasa, ya, manajemen waktunya sangat luar biasa, sangat disiplin. Makanya kalau mau jadi profesor yang sungguh-sungguh, dimulai dari sekarang. Bagaimana? Siap? Siap. Bisa? Bisa. Mau? Mau. Oke. Yang pertama jadi oke, kita cek dulu ya. Birokrasi politik. Ada yang jadi kepala desa, Pak RT dulu ya, Pak RT, Pak Desa, Bupati, terus Pak Lurah ya. Terus kemudian sampai menteri, sampai puncaknya dan jadi seorang presiden. Siapa yang ingin jadi presiden? Angkat tangan saya.
Oke, satu orang. Tepuk tangan. Biasa. Kita kan nggak tahu ya. Dulu waktu siapa namanya Barack Obama itu kan di Menteng sekolahnya. Kan ditanya sama temennya, 3 orang tuh. Waktu dia seperti ini mirip 3 orang. Kamu pengen jadi apa? Pengen jadi menteri, kamu pengen jadi insinyur. Pasti Barack Obama keceplosan di Menteng. Saya pengen jadi presiden, gitu ya. Ternyata berapa tahun kemudian, 20 tahun kemudian, dia kan sekolah SMA keluar dari Amerika kan. Terus berkarir politik terus punya usaha terus. Ternyata dia jadi ucapan itu kan doa. Dia jadi presiden Amerika Serikat. Semoga ya. Oke, sekarang ada lagi orang yang ingin sukses di bidang pengusaha. Siapa yang ingin menjadi seorang pengusaha? Angkat tangan saya. 85%. Semua pesantren Al-Madinah ini teman-teman yang hadir itu pengen jadi pengusaha. Kalau tadi yang jadi profesor tadi sekitar 30%, kalau jadi presiden 0,1%. Oke, di bidang agama, ada orang yang ingin sukses di bidang agama adalah ketika dia belajar di pesantren, bahkan dia tidak sekolah, dia mondok, ngaji saja, pokoknya dari 12 disiplin ilmu agama seperti hadis, Al-Quran, hadis semua, mantek balagoh, semua itu tafsir semua dia pelajari terus. Itu dia ingin sukses menjadi seorang kiai atau ulama. Di atas ulama Abu ya, kiai, ulama, apalagi ada lagi siapa? Apalagi ada lagi? Ya. Karena teman-teman kita nggak boleh ya jadi nabi, ngaku nabi nggak boleh. Karena nabi sudah ditutup oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Jadi ulama atau hafiz atau ibu nyai atau buya. Iya. Nah, sekarang siapa yang menjadi ulama? Angkat tangan saya. Iya. 80% ingin jadi ulama ya, hafizoh, jadi kiai. Ingat ya, ini kita lagi berbicara seperti ini, itu disaksikan oleh malaikat. Ingat ya, kata-kata ini hari ini yang diucapkan tanpa sadar itu dia doa masuk ke sana. Sampai kan kita nggak tahu 10 tahun yang akan datang kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi, kan udah sukses. Ada yang usaha, ada yang jadi kepala desa, pokoknya dia sukses gitu. Ada lagi terakhir CEO itu kayak teknologi, aplikasi digital. Pokoknya sukses di bidang digital ya. Sekarang, apalagi sekarang eranya industri 5.0. 5.0. Jadi era di mana virtual reality semakin canggih. Jadi nanti besok ini ya teman-teman, kalau sekarang kan masih terpisah-pisah. Ini laptop, ini apa? Ini handphone, mana handphone? Dia masih terpisah-pisah. Besok semakin canggih, bisa 5.0 atau 6.0. Itu sudah semakin canggih lagi. Jadi kita sudah handphone mungkin sudah nggak lagi ya di luar, tapi kita pakai chip masuk, terus kemudian semua dikendalikan oleh orang indra. Oke, jadi sudah pakai. Jadi kita kayak ngelihat mau kemana terus apa. Jadi ngetik juga udah pakai gini. Jadi sudah semakin canggih besok dan harus siap. Kalau kita teman-teman santri tidak siap dari sekarang, kita akan chaos, kita akan ketinggalan. Jadi kita harus belajar gitu ya, tentang teknologi. Siapa yang menjadi CEO? Angkat tangan saya. Oke, impian
kita melupakan masa lalu. Oke, kakak ini punya impian mengiring dunia melebihi usia. Alhamdulillah ya, sudah ya. Sekarang tercapai menjadi pembicara 3 juta orang masih sedikit berapa juta. Penulis buku sudah alhamdulillah melampaui usia atau jurnal ini sudah. Terus kemudian jadi guru besar dan pengusaha, mau doanya. Jadi profesor ya. Insyaallah dia didoakan. Next lagi. Oke, prinsip Sanjay Yusa di era 5. Ini adalah hasil kakak waktu ke luar negeri ya. Sebelumnya. Ini sekitar ada 9 prinsip. Ini mungkin di blog, nggak bisa ya. Oke. Tapi intinya di sini ya. Jadi orang luar negeri itu kenapa sih maju? Kenapa sukses? Karena menjalankan hidup itu berdasarkan prinsip. Jadi nanti kalau keluar negeri jangan heran. Bangun pagi sebelum matahari terbit. Siapa yang konsisten selama 21 hari ke belakang bangun pagi sebelum matahari terbit, angkat tangan, katakan. Jujur, nggak boleh bohong, jujur. Artinya apa? Kalau santri kan pasti ya bangun sebelum matahari terbit kan pasti ya sholat subuh. Maksudnya itu dia untuk sholat subuh. Kalau misalkan sebelum, berarti sholat ahad juga. Sholat subuh. Karena apa? Kalau ingin sukses harus seperti itu. Dan itu dibiasakan dari mulai pondok pesantren sampai keluar pondok pesantren. Ya, bangun sebelum matahari terbit itu rahasia orang-orang luar Eropa. Karena apa teman-teman? Baru bangun itu di sana itu masih gelap. Itu sudah mulai beraktivitas. Oh, sibuk banget. Pokoknya sarapan apa segala macam itu subuh masih 4:30. Karena kan mereka nggak ibadah. Mereka kan bekerja. Hidupnya bekerja. Kalau kita kan enggak, ada bekerja, ada spiritual, ya, ada ibadahnya gitu. Makanya kalau di luar negeri, kalau nggak kuat-kuat amat gitu ya, tinggal di sana dia akan stres, dia akan mendir. Jika hidup kerja, nggak ada ibadah. Jadi jangan dikira hidup di sana itu wah enak gitu, enggak. Ya karena tekanan, kerja. Nah itu teman-teman, waktu di sana itu berteman sama teman-teman anak muda Eropa. Di sana kan kakak berteman, ngobrol gitu kan, berteman. Mereka itu ternyata hidup itu berdasarkan prinsip, bukan berdasarkan materi, simbol. Jadi mereka itu berteman bukan karena kita misalnya pakai baju ada mereknya, bergengsi gitu kan, terus pakai mobil apa, terus dia lihat wah pakai apa ini, jam tangan, pakai mobil apa nih, pakai apa, bukan. Jadi mereka mau berteman dengan saya itu karena berdasarkan prinsip. Apa prinsipnya? Salah satunya adalah disiplin. Kalau saya janjian sama kamu jam 8 pagi di sini, maka kamu harus datang dari sebelumnya. Bukan on time tapi in time. Ya, sebelum waktu on time. Jadi jam tadi 7:30 harus sudah datang. Jam 8 kita udah langsung ketemu meeting. Kalau lewat 5 menit di negara mana tidak ada toleransi. 5 menit itu berharga, waktu itu sangat berharga. Makanya kalau di luar negeri ya teman-teman, itu kalau nggak disiplin kita nggak bisa berteman. Saya nggak mau berteman sama dia karena ini contoh saya nggak mau berteman sama dia itu karena dia tidak disiplin atau karena apa teman-teman? Kalau misalnya orang tidak disiplin, maka dia akan menghancurkan sistem-sistem yang lain yang ada di bawahnya. Salah satunya misalnya, pasti orangnya tidak bertanggung jawab, responsibility. Pasti orangnya nggak jujur. Pasti kalau kerjasama ini pasti produknya itu dikurangi. Pasti orangnya nanti jadi orangnya pasti nggak berakhlak, orangnya pasti nggak komitmen, orangnya pasti jadi semua runtuh karena satu tidak disiplin. Waktu itu kalau terlambat 5 menit loh, nggak boleh. Ya, makanya berteman itu berdasarkan seperti itu, bukan berdasarkan dia bawa mobil. Karena di negara maju di sana itu tidak ada kaya miskin. Sama kan rumahnya kan sama semua, gedungnya sama. Nggak ada punya rumah besar, terus yang satu kecil nggak ada. Semua sama semua.
Ya, pendapatan subsidi dari pemerintah satu bulannya berapa? 7 juta misalnya. Karena di sana itu kan di Prancis misalnya, itu kan kalau kerja ngantor makanan satu bulan, satu bulan berapa minggu? Satu minggu itu cuma 2 jam kerja ngantor makanan, itu gajinya sekarang udah 30 juta. Itu mahasiswa yang gaji paruh waktu yang kuliah itu gajinya segitu biasa itu. Kalau misalnya punya skill lain, misalnya mencukur rambut itu biayanya lebih tinggi lagi, bisa 60 juta per bulan. Jadi masuknya mantap. Apalagi yang lainnya misalnya bakery atau mungkin bisa bahasa Cina atau bahasa Mandarin. Di Indonesia ini kan 3, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu kalau bisa aja itu bisa digajinya bisa 70-80 juta. Kakak sempat waktu itu tergoda oleh teman kakak, kamu jangan pulang ke Indonesia, kan di Prancis lama. Vlogger. Gak usah pulang gitu. Kenapa belum? Kamu sayang. Dong. Bisa kerja di sini sambil kerja. Mak. Udahlah di sini aja gitu. Setelah dipikir-pikir, terus punya kakak istimewa, ternyata jawaban kakak, karena kakak cinta Indonesia. Oh, merdeka. Kamu nih teman-teman akhirnya kan, bayangkan kalau dulu waktu itu kakak terima 2018. Takdir. Kalau kakak terima klik, mungkin sampai sekarang masih di sana, masih di dunia. Bener Jo. Dan nggak ada tulis karya kakak saking dunia, mungkin nggak ada. Dan nggak ada pertemuan di antara kita. Karena cinta Indonesia aja, kakak pulang ke Indonesia. Bismillah, pulang saya di Indonesia, mengabdi. Ya, alhamdulillah. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Oke. Bagaimana, masih semangat? Oke, siap? Siap. Bisa? Bisa. Mau? Next aja lanjut. Oke, senam apa ini? Senam santai ini. Masya Allah. Lanjutkan next. 1, 2, 3. 1. Terus. Hancurkan kebiasaan lama. Oke, sekarang pakai tangannya semua kita angkat tangan. Banyak energi negatif di dalam diri kita buang ya. Suka mengeluh, suka apa, pokoknya banyak masalah, banyak apa, pokoknya kita buang. Oke, semuanya kita buang. Gerakannya 1, 2, 3. Yang kedua apa namanya? Tumbukan baru. Jadi kita seperti teman-teman pernah naik tebing. Aja. Oke, berarti gerakannya bagaimana? 1, 2, 3. 1, 2. Oke, 3. Oke, sampai puncak kan? Oke, yang ketiga apa namanya? Oke, semuanya oke, semuanya. Ini semuanya. Oke. Duduk keras. Oke. Yang kiri akan baik 1, 2, 3. Oke, sekarang yang keempat baca apa namanya? Pernah mendayung nggak? Mendayung. Oke, sekarang kita mendayung ke kanan. 1, 2, 3. Balik. Oke, sebelah kiri 1, 2, 3. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, Masya Allah. Next, kapasitas. Jadi sukses itu teman-teman berdasarkan apa aja. Yang pertama ada namanya apa? Yang kedua? Jadi sebetulnya pengetahuan itu nomor ilmu itu nomor kedua. Setelah akhlak, berarti etika itu nomor pertama. Oke, seperti ada musik. Oke, jadi teman-teman dimanapun, di luar negeri, di sana itu yang pertama paling menentukan dalam kesuksesan kita adalah ternyata yang pertama attitude, sikap, berarti akhlak dalam bahasa Arab. Sekarang attitude kita pada orang tua gimana? Kalau mau Bajar sukses, buka nggak? coba diperbaiki lagi. Jangan-jangan selama ini kita nggak pernah mengkonfirmasi tentang apakah orang tua kita ridho pada kita.
nggak kita nanya, ayah, apakah ayah ridho dengan saya ini belajar? Ibu, apakah ibu ridho kepada saya? Saya sedang menuntut ilmu. Ridho. Ingat ya, kalau orang tua itu sudah ridho, maka semua perjalanan kita belajar itu mudah, lancar. Tapi kalau kita diam aja, nggak pernah mengkonfirmasi benar nggak sih orang tua itu ridho apa enggak sih sama kita. Makanya saya pernah mengajarkan ya untuk teman-teman santri kalau pulang nih nanti pulang ke rumah, ya cobalah setiap sholat subuh langsung salaman ke orang tuanya setiap hari selama di rumah. Gak usah malu, gak usah gengsi. Ibu lagi apa namanya? Nyapu, lagi masak, lagi apa? Nyuci piring, apa segala macam. Pokoknya datanya langsung bu. Lagi mandi. Tangan saja. Gratis. Lagi mandi. Lagi pokoknya semua. Lagi ngapain juga. Bu, ibu ada apa sih? Ada apa? Bu, salaman dulu. Jangan menunggu hari raya Idul Fitri. Jangan menunggu hari Idul Adha, jangan, nggak usah. Tangan dikasih duit. Oh iya, karena dikasih uang katanya. Yang dimaksud kakak adalah ridho, ikhlas. Ridho. Kalau kita senang, maka kita akan mudah ke depannya. Ya, itu dilakukan. Apalagi kalau misalnya ada yang sampai berani mencuci kaki kedua orang tua. Siapa yang udah pernah mencuci kaki kedua orang tua angkat tangan? Oh, masya Allah. Tepuk tangan dong, masya Allah. Mencuci kaki kedua orang tua. Hari Sabtu. Kenapa? Oke. Siap. Setiap hari ya, kalau misalnya, wah itu luar biasa waktu di rumah ya, sama orang tua kita. Barulah setelah akhlak diperbaiki sama orang tua, sama guru kita, sama abah yai, sama senior, sama orang yang punya ilmu, kita akhlak utamakan ya. Kalau di luar negeri itu sampai menunduk begini, saking ininya ya. Bahkan ada di Jepang misalnya menghargai jasa itu mahal, makanya dihargai skill kemampuan. Sekarang kalau di era sekarang nggak punya skill kemampuan, kita nggak bakal bisa survive bertahan. Alhamdulillah. Pasti kita akan namanya chaos itu artinya mengalami yang Ambil papai. Kak, Ini di depan nih. skill itu apa? Skill itu berarti kayak semacam potensi ya, nanti kita akan kembangkan. Oke, next, lanjut aja. Kemampuan gitu. Oke, next, lanjut. Oke, baca Bang Balas 1, 2, 3. Jadi apa artinya? Lian. Kamu kuat melebihi aturanmu. Jadi coba dari sekarang nanti ini kita akan bongkar mindset nanti yang di akhir. Jadi yang akan mengubah kehidupan kita ke depan itu menjadi sukses. Bagaimana, siap? Bisa? Oke, next lanjut aja. Oke, action. Ini adalah khusus next lagi. Kayaknya ada ya. Gila. Ambil. Action ini ada terapi ya. Tapi oke, lanjut aja dulu. Lanjut. Pais tayo. Oke, sebelumnya. Oke, yang tadi yang sebelumnya. Oke, jadi ada namanya terapi 21 hari. Ini enggak tulisan enggak terbitnya. 21 hari adalah kunci untuk teman-teman lulusan dari apa namanya? Al-Madinah. Apa namanya kuliah? Ya. Kuliatul. Nah, teman-teman kita akan coba dan teman-teman siap-siap untuk menulis ya sekarang. Yuk, tulis silakan. Terapi 1 jam dalam 1 hari. Kata-katanya tulis. Ini untuk kita ini ya, perubahan kesuksesan ya gitu. Berubah untuk menjadi sukses di dunia, kasih silakan. 1 jam 24 jam. Terapi 1 jam dalam setiap hari selama 21 hari.
secara konsisten. Dalam 21. Betul, konsisten itu berarti dalam kurung berarti ini ya, nggak boleh putus ya. Istiqomah Arabnya. Secara istiqomah ya nggak boleh putus. Oke, udah ditulis ya. Tulis. Oke, nanti sekarang kita praktek ya. Oke, pakai ya nulis biasanya. 1 jam itu kan ada 1 jam berapa menit? 24 menit. Oke, sekarang tulis yang pertama 10 menit pertama. Oke, bahasanya 10 menit pertama. Coba evaluasi tentang hari kemarin. Oke, evaluasi tentang hari kemarin. 10 menit kedua adalah silakan menulis tentang hari kita. Oke. 10 menit yang ketiga adalah menulis tentang impian besar kita. Berapa menit? 30. Jadi masih 30 menit lagi. 15 menit selanjutnya kita membaca buku. Baca buku ya. Lalu kemudian 5 menit selanjutnya kita mengevaluasi dari bacaan buku itu, kayak menyimpulkan. Habis baca buku itu disimpulkan, lalu nanti kan disampaikan ke temannya itu ya. Sisa berapa? 10 menit tadi. Nah, 10 menit inilah namanya disebut dengan visualisasi dan afirmasi. Visualisasi dan afirmasi. Artinya apa? Afirmasi itu adalah kita mengucapkan kata-kata positif yang belum terjadi, tapi kita meyakininya akan terjadi. Ya. Oke, itu dilakukan selama 21 hari. Gak boleh putus ya. Oke, kan lanjut dulu, coba teks. Ini ada kata-kata afirmasi. Oke, baca bareng-bareng, tapi coba semuanya. Oke, sekarang tarik nafas dulu. Oke, 1, 2, 3. Keluarkan dari mulut pelan. Sebenarnya 7 kali. Kita 7 kali nggak apa ya? Coba 1, 2, 3. Keluarkan dari mulut. Lagi. Oke, lagi. Oke, lagi. Oke, lagi. Oke, lagi. Oke, cukup. Oke, sekarang coba taruh di tangannya di sini. Semua baca bareng-bareng 1, 2, 3. Cara bahagia. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Komitmen. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita telah memberikan kesempatan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Terus alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Nah, jadi ini afirmasi ya. Nah, oke, next aja lagi dulu. Oke, ini ada special live coach. Jadi waktu tadi kan kita ingat 10 menit pertama apa namanya? Oke, sekarang coba langsung praktek evaluasi tentang hari kemarin. Kita itu apa? Kayaknya kemarin itu nggak sholat duha. Kayaknya saya nggak tahajud, saya nggak baca Al-Quran, saya nggak baca buku, saya nggak puasa, saya nggak menghafal. Coba tulis, coba sekarang, yuk tulis 10 menit pertama apa tadi? Evaluasi tentang hari kemarin. Saya kayaknya kemarin nggak salaman sama guru, saya kemarin kayaknya nggak tersenyum, saya kemarin kayaknya nggak sedekah. Pokoknya evaluasi tentang hari kemarin itu semua. Tulis dulu semuanya sampai seberapa? Kita kasih waktu.
Ya silakan kasih waktu ya, 1 menit 2 menit ya. Oke, silakan sudah. Oke, kita sekarang yang 10 menit kedua apa? Menulis harian. Oke, sekarang kita tulis tentang hari ini. Hari ini coba dari mulai bangun pagi, sholat subuh, terus apa lagi? Nanti habis materi ini kemana? Coba tulis dulu, belajar, melatih nulis dulu aja. Ini contoh. Oke, sudah tadi ya. 10 menit ketiga. Sekarang tulis impiannya pengen apa? Pengen misalnya kuliah ke Prancis. Saya pengen bahagia orang tua. Saya pengen apa ya? Silakan. Tulis aja. Impian besar ya. Oke. Tulis berapa banyak? Silakan. Oke, tadi sudah ya. Oke, cukup. Yang sisanya apa? 15 menit ya. Oke, membaca buku. Nanti baca buku itu bisa baca buku sesuai dengan kesukaan kita. Ya. Apa silakan. Yang memotivasi. Ya. Kayak buku Santri Mendunia memotivasi. Full motivasi. Jadi kalau dibaca misalnya 1 hari 1 halaman ya. Kan 10 menit itu kan 15 menit itu kan sebentar. Jadi kita baca. Ingat, ini adalah terapi 1 jam, bukan untuk misalnya khusus baca Al-Quran, bukan. Itu kan di luar 1 jam dong. Mau ngapal kitab, baca kitab, mau ngapal Al-Quran itu di luar 1 jam. Ingat, ini terapi 1 jam untuk memotivasi, membangkitkan semangat kita. Ya, terapi 1 jam ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Jamnya terserah, tapi lebih baik adalah waktu di mana orang tidur kita bangun. Berarti di mana jam berapa? Jam 1, jam 2. Coba ini nanti diterapkan, nanti malam nih coba praktek 1 jam aja, khusus, nggak bisa diganggu. Khusus, tidak boleh misalnya sambil 1 jam ini misalnya apa namanya sambil main handphone atau ngerjain apa, nggak bisa. Dia akan gagal, maka dia harus diulangi lagi. Dan 1 jam ini dilakukan selama 21 hari. Kalau tidak dilakukan udah sampai 20, tidak dilakukan harus ulang lagi dari pertama. Risiko mau jadi orang besar harus begitu. Harus bisa menyelesaikan ujiannya dulu selama 21 hari itu.
Kalau sudah 21 hari gimana? Enak. Jadi kita sudah tanpa mencatat lagi. Sudah ada di kepala. Hari demi hari itu sudah biasa. Kehidupan kita itu, habit kita seperti orang-orang sukses. Begitu. Ya, punya aktivitas, punya kehidupan. Ya. Nanti NLP kayaknya di talkshow aja ya, lebih dalam gitu. Jadi ini nanti dipraktekkan, dan yang ini special life coach saya sampaikan ada namanya itu pertama tulis baca bang 1 2 3 tulis. Jam 12. Sekarang udah tuh. Kurang. Langsung 12 kurang 10. Oke, cukup ya. Oke, jadi ini teman-teman, ini waktu kita mengafirmasi. Jadi waktu tadi kan sebetulnya, jadi praktek afirmasi ini adalah teman-teman berdiri dulu. Jangan, maksud saya contoh. Jadi waktu berdiri ini tarik nafas. Lewat ini, belakang tarik nafas 7 kali ya. Habis itu duduk tenang. Posisinya duduk itu bisa bagusnya sila ya. Duduk tenang. Jadi duduk itu berarti ya memang benar-benar kita fokus. Kalau di masjid itu sila ya. Duduk tenang, baca bismillah. Ya, subuh-subuh bisa Al-Fatihah juga itu. Lebih bagus baca Al-Fatihah dulu. Ada apa? Harus ada dialog. Oke, sorry. Maksudnya punya buku agenda catatan pribadi dong. Siapa yang punya buku catatan agenda, angkat tangan, katakan saya. Angkat buku agendanya, diangkat. Tadi sampai mana? Oke. Jadi teman-teman harus punya buku agenda. Kakak itu dari mulai sekolah SMA ya, sampai kuliah itu punya buku khusus. Jadi catat ilmu itu dicatat semua. Pokoknya yang penting-penting, catatan kepribadian, pengeluaran apa semua ada di dalam buku itu. Itu adalah saya. Agenda ini adalah saya. Jadi cerminan. Catatannya juga memotivasi, membangkitkan semangat, mengingatkan. Saya harus seperti ini. Hari ini saya sebegini, itu ada panduannya. Kita yang memandu, bukan kita dipandu oleh alam. Kita kan mau dikendalikan alam, apa kita yang mengendalikan alam? Kita yang mengendalikan. Kalau mau sukses, ya kendalikan. Nah makanya di buku agenda itu coba, ya tadi yang belum punya nanti habis keluar dari sini ya harus punya ya. Yang sudah punya tadi ya dipraktekkan. Nah tadi ya terapi tadi habis gini tenang, ya habis itu duduk, habis itu langsung. Terapi sebenarnya bisa di mana aja, ya bisa di mobil, pas lagi ini duduk aja begini. Kita nyaman dulu kan, habis itu terapi. Mencatat. Evaluasi tentang hari kemarin. Catat sambil. Habis itu hari ini semua. Kalau kakak kan punya sendiri. Kenapa kakak bisa jadi seperti ini? Ya karena ini mempraktekkan ini. Terapi 1 jam ini dalam setiap harinya selama 21 hari. Kalau sudah 21 hari itu berhasil, maka selanjutnya itu akan menjadi habit, kebiasaan. Ya, lanjut ya. Jadi waktu itu jadi sekarang nih. Tadi sudah ini 10 menit ya evaluasi. Sebayangkan setiap hari kayak begitu, itu nggak mungkin nggak berhasil anak itu. Pasti yang pertama dia jadi santri di atas rata-rata, jadi sukses. Aneh tapi unik, dalam keluarga pasti berbeda,
kayak satu memunculkan satu matahari tersendiri di dalam keluarga. Dan matahari itu adalah teman-teman semua. Jadi di dalam keluarga itu kok lulusan ini kok anaknya kok beda dari Al-Madinah, kok dengan yang satunya kok beda. Kenapa? Karena kita punya habit yang dibangun, punya kebiasaan yang berbeda. Ya, makanya tadi dicatat bagus. Setiap hari saya mau ngapain? Bangun pagi dari waktu di rumah, bangun setengah 5 atau sholat tahajud jam 3:30 atau sholat subuh baca Quran. Terus saya bantu orang tua. Ya salaman juga tulis, pokoknya rinci banget deh. Tulis sampai saya nanti baca buku, terus sampai saya nanti bantu orang tua, terus sampai sholat zuhur, terus sampai istirahat 10 menit, terus sampai asar saya apalagi, sampai maghrib, sampai terus sampai sholat jamaah wajib, terus catatan NB, terus semuanya. Sampai nanti saya ketemu orang, terus saya harus hari ini, memang dalam 21 hari itu saya ajarkan ya. Jadi dalam hari pertama itu kita latihan ya, coba memaafkan. Jadi setiap hari itu ada ilmu yang harus kita langsung praktekkan. Contoh hari pertama itu kita memaafkan. Berarti saya memaafkan ya. Siapa yang punya masalah dengan saya maafkan. Ada pokoknya semua saya maafkan. Cuman hari itu aja. Nanti kan selanjutnya terserah ya. Tapi yang pasti ini terapi ya, 21 hari loh. Hari kedua sudah beda lagi. Saya akan sedekah bisa. Berarti sedekah, udah terserah, punya uang 5.000 ya sedekah, tapi nanti dapat uang itu ke siapa terserah. Yang penting saya sudah menjalankan itu di hari kedua. Hari ketiga beda lagi. Misalnya saya harus apa ya namanya, misalnya tersenyum, tertawa. Gimana caranya biar tersenyum pada orang lain sehari itu? Tapi bukan tertawa-tertawa di pinggir jalan ya, ketawa-ketawa sendiri itu bukan. Tapi ketemu orang, awali dengan senyuman, bahagia. Nanti hari keempat beda lagi, kita bersyukur. Saya bersyukur ya Allah, saya bersyukur. Ternyata ada lagi orang lebih apa ya di bawah sana. Alhamdulillah, saya diberi kesempurnaan dari ujung rambut sampai kaki. Cuma di hari itu. Ingat, ini terapi ya. Selama 21 hari kita memunculkan hal-hal positif, kegiatan positif. Selain daripada yang 1 jam. 1 jam kan wajib. Yang nggak boleh diganggu oleh aktivitas apapun. Makanya kalau kakak misalnya punya ruangan khusus, yang kalau 1 jam nggak boleh diganggu. Ini serius ya, saya pengen punya ide, saya pengen kesini yang puasa. Catat, bayangkan setiap hari ditulis itu nanti dia masuk ke alam bawah sadar. Dan itu akan Allah itu kalau kita punya keyakinan ya sudah masuk ke dalam diri kita, sudah mindset sudah kayak udah itu akan dikabulkan. Dibantu oleh doa diri kita. Doa kita itu nggak cukup, harus dibantu lagi oleh doa orang tua, doa guru kita. Jadi ibaratnya kita ini kan berdoa nih, doa kita kan kurang ampuh, doa tapi ditahan di langit pertama. Jadi harus diminta doa sama orang tua, bantu doa saya mau ujian biar saya juara, dibantu guru sama. Nah itu saya lakukan, minta doanya, makanya terbanyak silaturahim kan akhirnya. Tadi berapa menit? 10, 15 menit apa? Baca buku. Baca buku silahkan, tadi yang buku motivasi ya, bukan misalnya kok nggak baca Al-Quran, beda di luar itu. Ingat, itu 1 jam terapi itu membangkitkan semangat. Baca buku yang memotivasi, sehalaman, terus dia saya dapat motivasi hari ini. Habis itu dievaluasi, habis itu disampaikan, ditulis, dievaluasi bagus, disimpulkan, habis itu disampaikan. Bayangkan selama 21 hari orang-orang besar di sana, 2 orang sukses, profesor, nggak ada yang nggak membaca, nggak ada guru besar nggak membaca buku, nggak ada, semua membaca buku. Dalam 1 hari pertanyaannya berapa halaman yang kita baca? Kakak itu pernah ya dulu waktu S1 baca buku itu bisa 1 buku di 1 hari.
Dari mulai pagi sampai sore, satu buku, hatam. Dan nggak boleh diganggu. Kalau kakak itu kalau udah baca buku udah nggak bisa. Hanya yang bisa mengganggu kakak adalah sholat. Itu aja. Nggak bisa misalnya, ayo ngopi, nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya ada waktunya nanti setelah selesai buku ini. Pak, pokoknya, baca terus. Sampai kakak itu ya. Gimana caranya biar nggak ngantuk? Ngopi gitu kan, sambil ngopi gitu kan. Ya ngopi oke lah ya. Tapi kadang-kadang nah, sampai kakak itu ya mungkin ini ya apa namanya gokil ya. Kakak itu ngambil ember masukin, kayaknya dimasukin. Kedinginan, betul. Dingin banget. Sebenarnya kakak itu bahkan sekarang pengen ya nanti beli ikan yang besar terapi untuk ini. Itu kan beli masukin ke ember. Jadi kita dapat kesehatannya, terus kita baca buku itu udah dibayangkan sekarang. Jadi kakak itu membayangkan itu akan terjadi besok. Kalau yang kemana cuma air aja, air biasa waktu di pondok loh. Karena kan di pondok sana ada yang awamnya. Kakak waktu mondok kayak orang gila, baca buku masukin ke ember, baca buku gini, baca kitab, dibaca. Karena apa? Kakak gak boleh diganggu, karena posisi biar gak ngantuk. Ini biar dingin kaki, baca buku harus selesai. Ingat, niat mengalahkan segala sesuatu. Jadi udah total, saya harus khatam dulu. Pernah ya ini apa namanya ditambah dipakai lakban pakai saking pengen nggak ngantuk tuh gimana biar buku ini hatam karena kan kakak beli buku kan banyak tuh waktu S1 di sana ya puluhan juta habis untuk beli buku baca katanya mau jadi bagus kok nggak mau baca buku berarti kan impian yang kosong. Kalau mau jadi guru besar, katanya harus baca buku, ya harus baca buku. Dimulai kapan? Dimulai sekarang ketika kita udah tahu ilmunya. Kalau belum tahu wajar. Tapi kalau udah tahu praktek, action langsung. Nah kakak udah praktek itu sejak dini, sejak ada S1, S2, sekarang S3 masih baca juga, masih nulis juga. Kalau profesor misalnya salah satu guru kakak ya, Pak Profesor Tulisnya, baca buku sehari berapa halaman? Menulis 10 halaman di usianya yang sudah 70 tahun lebih 70 lebih ya itu masih membaca dan masih menulis kan ada kita yang masih muda membaca sekarang pertanyaannya siapa di dalam ruangan ini yang membaca setiap hari nggak usah banyak-banyak 1 halaman saja angkat tangan jujur setiap hari ayo jadi orang besar mau jadi orang sukses 1 hari 1 halaman makanya dalam terapi ini coba belajar 1 halaman saja nggak usah banyak saya harus khatam 1 hari nggak usah itu nanti ada waktunya ketika kita jadi kebiasaan selama 21 hari istiqomah maka akan jadi karakter ya jadi akan kebiasaan kita akan saya harus khatam bukan 1 halaman 10 halaman 20 halaman 1 buku dong 1 hari. Kebayang nggak? Orang kalau satu hari 1 buku itu gimana itu pemikirannya? Luas nggak? Buku itu banyak, di sini banyak. Buku siapa? Pinjam. Kalau kakak itu, ya kalau pinjam, ya kadang-kadang kalau pinjam nggak dikembalikan, berbahaya kan? Buku kakak kan banyak nggak ditulis namanya, terus dipinjam itu nggak dikembalikan. Banyak banget tuh di pesantren. Tapi ya kita ikhlas. Yang penting udah dibaca, baik kita. Kakak itu kalau ada buku baru, fotokopi atau bahasanya apa ya, istilahnya pinjam, tapi ya harus dikembalikan. Jadi karena harus menghatamkan buku, kuncinya udah hatam, fokus aja selesai, gitu ya. Nah itu mulai sekarang nanti, sebelum terlambat. Ketemu kakak 10 tahun akan datang, ya bahasanya apa ya? Ya kakak janji lah ya, 99% kalau tiap hari seperti yang tadi dipraktekkan, ya teman-teman akan lebih sukses. Oke, ini sepertinya ada dulu ya. Kita akan katanya ketemu lagi di habis judul. Bagaimana semangat? Oke, siap? Bisa? Mau? Bagaimana kabarnya hari ini?